Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini saya beri judul Januari Desember, yang mana kita akan mengupas dari firman Tuhan dalam Mazmur pasal 119. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memohon berkat. Kami mohon tuntunan Roh Kudus ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Engkau sanggupkan kami untuk menerima sabda Tuhan, untuk menyingkirkan segala pikiran duniawi kami dan menerima kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh hidup di dalam jalan-jalan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di dalam setahun, menurut kalender Julian Gregorian, diawali dengan bulan pertama yakni Januari dan diakhiri pada bulan yang ke-12 yaitu Desember. Jadi melewati seluruh hari dalam setahun kita dapat sebut sebagai Januari Desember. Mari kita lihat, membandingkan ayat firman Tuhan yang pernah kita bahas di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17, ada satu frase yang sangat populer yang menjadi berkat buat kita. Dikatakan Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudaraku, ayat Alkitab yang populer ini terkait dengan ucapan Yesus yang mengaku dirinya sebagai Alfa dan Omega. Sebuah ungkapan yang mengaitkan tentang dirinya, siapa dirinya, dengan sistem abjad atau alfabet Yunani. Jadi alfa, beta, gamma, delta, epsilon itu adalah huruf-huruf Yunani yang hingga pada huruf terakhir adalah huruf omega. Yesus sebagai pribadi manusia Yahudi yang juga dibesarkan sebagai orang Ibrani atau orang Yahudi adalah pengguna bahasa Ibrani dan juga bahasa Aram dan juga bahasa Yunani. Namun demikian, penggunaan alfa dan omega memastikan bahwa di dalam perjanjian baru memang ditulis dalam bahasa atau tulisan Yunani. Dan dalam hal ini kita menemukan hal penting. Bagaimana para murid menggunakan nama Theos, nama Lord, ya Tuhan dan Allah dalam berhubungan dengan Bapa di sorga. Sekalipun para murid juga sebetulnya adalah kebanyakan orang Yahudi, dan di mana mereka biasa menyebut nama itu dengan nama yang disebut dengan tetragrammaton, yaitu YHWH, yang banyak orang menyebutnya Yahweh, Yehuwa, dan banyak juga cara membaca yang berbeda-beda. Itu tertulis dalam perjanjian lama, dan itu tidaklah hal yang harus digunakan di perjanjian baru, karena di perjanjian baru hanya tertulis dengan nama tadi, Theos, ya. Jadi saudaraku sekalian, alfa dan omega bahasa Yunani, tulisan Yunani, itu tentunya merujuk kepada Yesus yang memang perkataan ini diakui, akulah alfa dan omega itu, akulah Dia. Hal ini menegaskan bahwa dari awal kehidupan sampai akhir hidup kita,
dan bahkan dunia ini dari awal hingga akhirnya hanyalah Dia. Dialah pemilik hidup kita. Dialah juga yang mengatur segala langkah kita. Dialah yang menjagai jalan hidup kita. Kita sedang memasuki hari terakhir, saudaraku sekalian. Kita sedang berada di hari terakhir dari tahun 2022. Bulan Desember adalah bulan terakhir di setiap tahunnya, dan kita akan masuk ke bulan baru di tahun yang baru, yakni Januari. Ya, sekalipun mungkin kalau kita merujuk apa yang disebutkan di depan tadi, bahwa penghitungan oleh Gregorian dan Julian itu sehubungan dengan perputaran bumi terhadap matahari, ya. Sehingga kita tidak tahu barangkali sesungguhnya kita ini di sebelah mana memulainya, gitu ya. Pada waktu bulan Januari itu boleh juga sesungguhnya di bulan yang berbeda. Jadi kita berputar saja, tidak tahu di mana awalnya. Namun demikian, karena kita menggunakan kalender yang kita sebut tadi, Julian Gregorian, maka kita sedang memasuki mau bulan Januari atau tahun yang baru. Dan saya ingin mengatakan bahwa dari Januari hingga Desember adalah juga Yesus sang pemiliknya. Mungkin banyak penulis dan uraian berita telah menonjolkan hal-hal yang mengkhawatirkan akan terjadi di tahun 2023. Ya, mungkin beberapa di antara kita pernah mendengar dan sering menonton, bahkan muncul di media-media sosial bahwa tahun 2023 ada banyak hal yang mengkhawatirkan. Berhubung dengan tahun 2022 ini ada banyak juga peristiwa-peristiwa yang akan merujuk dan bahkan akan membuat di tahun 2023 akan membuat sesuatu yang mengkhawatirkan. Adanya perang yang satu belum usai, perang di tempat yang lain akan mau dimulai, dan kelihatannya akan sambung menyambung, dan bahkan bukan hanya sambung menyambung, di mana-mana akan terjadi peperangan. Dan setelah peperangan terjadi, tentu saja akan terjadi juga kekurangan bahan makanan, kekurangan bahan-bahan energi, dan hal inilah yang membuat beberapa negara bahkan sekarang ini sudah merasakan kurangnya pasokan pangan. Jadi tahun 2023 adalah sesuatu yang mengkhawatirkan bagi banyak orang. Sekalipun Indonesia berkat kepemimpinan daripada pemerintahan kita yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, katanya menurut penghitungan nampaknya Indonesia masih terhindar dari kekurangan pangan dan energi karena memang kita memilikinya. Jadi saudaraku sekalian, kita masih bersyukur, dan kita perlu ingat bahwa Januari hingga Desember adalah Yesuslah penguasanya. Sekali lagi, Dialah Alfa dan Omega, Dialah Januari Desember. Dia yang mengasihi hidup saudara dan saya, tidak akan membiarkan. Dia yang sungguh-sungguh mengasihi kita, tidak akan membiarkan kita terkatung-katung. Dialah Alfa dan Omega kita. Lihat, aku telah mati, dan lihat sekarang aku hidup untuk selama-lamanya. Mungkin tahun 2022 kita sebut akan berakhir, sudah selesai, mati. Tapi kita akan hidup bersama Tuhan di tahun 2023, dan sungguh bagi mereka yang percaya, bukan hanya itu, kita akan memperoleh hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu sudah diterima bagi mereka yang sudah percaya. Saudaraku, para pembaca dan penulis literatur Yahudi melihat istilah Alfa dan Omega bukanlah hal yang mengherankan dan sulit untuk dipahami. Tidak sulit, tidak mengherankan, karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa juga menggunakan alfabet untuk penulisan yang indah dan bermakna, berarti. Bahkan setiap huruf dan kata yang dibangun bisa saja memiliki hitungannya. Ya, istilahnya ada gematria, ya. Ada hitung-hitungannya. Ya, angka pertama atau huruf pertama adalah bernilai 1 misalnya. Dan selanjutnya ada hitung-hitungannya.
Bahkan sebagian daripada mereka percaya dari hitung-hitungan itu, setiap kata yang dibangun oleh huruf-huruf itu memiliki sisi magic atau mistis. Saudaraku sekalian, mari kita akan lihat, beralih daripada ayat yang tadi untuk melihat bagaimana pemikiran para penulis dan pembaca Ibrani ini melihat alfabet dan kaitannya dengan alfa dan omega tadi. Saudaraku, saya tidak sedang mengarahkan pada hal itu sesungguhnya, namun mau bersama-sama melihat bagaimana permainan huruf yang disusun itu sangat indah, saudaraku. Dan bukan hanya indah, harus bermakna tentunya, dan memang bermakna. Salah satu yang saya ingin tunjukkan, yaitu yang terdapat dalam kitab Mazmur, yang sedang kita ulas dan tiap hari Sabat kita renungkan bersama, ya. Dan kita akan melompat dulu pada pasal yang ke-119. Ada hal yang menarik tentunya dalam pasal 119 terkait dengan penggunaan alfabet bahasa Ibrani. Seluruh pasal ini berisi 176 ayat yang terbagi menjadi 22 bagian. Dan tiap bagiannya terdapat 8 ayat. Saya ingin mengulangi sedikit supaya saudara boleh mengikuti. Dalam pasal 119 ini terdapat 176 ayat dan terbagi menjadi 22 bagian, dan tiap bagiannya terdapat 8 ayat. Hal ini sesungguhnya sesuai dengan penulis adalah seorang Ibrani yang menulis dengan alfabet Ibrani yang memang ada 22 huruf atau 22 abjad yang memang 22 itu adalah konsonan, ya, karena vokalnya terpisah. Jadi 22 abjad inilah yang digunakan sebagai penulisan yang indah dari pasal 119 kitab Mazmur. Jadi setiap abjad memberi penjelasan dalam 8 ayat, jadi 22 kali 8, 22 bagian tadi kali 8 ayat sama dengan 176. Saudaraku, indah sekali memang. Lalu, apa isinya? Ya, memperhatikan pasal 119 itu, misalnya saja huruf pertamanya saya ingin perkenalkan buat saudara yang mungkin belum pernah melihat abjad Ibrani. Di huruf yang pertama itu adalah Alef, ya, dan kemudian ada huruf Bet, Gimel, Dalet, dan selanjutnya, dan yang terakhir adalah Tau. Ya, kalau kita menggunakan huruf Ibrani ini untuk menerapkan pada alfa dan omega, boleh jadi kita akan sebutkan sebagai Alef dan Tau. Akulah Alef dan Tau. Namun Yesus tidak menggunakan akulah Alef dan Tau, tapi akulah alfa dan omega. Saudaraku sekalian, apa sesungguhnya isinya pasal 119? LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, telah memberi judul Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat di awal dalam pasal 119 ini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Terus saya ingin memberikan beberapa ayat. Kita lompat, karena tadi saya sebutkan 8, setiap 8 ayat dia kembali memasuki abjad yang baru, ya. Jadi ayat yang ke-9, kemudian ayat 17, ayat 25, dan selanjutnya 8 ayat berulang menggunakan abjad yang berbeda. Saya lihat ayat 19, saya bacakan. Ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Saya lompat ayat 17. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Kemudian ayat 25. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saudaraku, saya rindu bahwa saudara boleh menggarisbawahi kata memegang perintah-perintah Tuhan,
peringatan Tuhan, firman Tuhan, titah-titah Tuhan, karena ini adalah kata yang digunakan secara bergantian dan itu memiliki makna yang sama. Dan pada ayat yang terakhir misalnya, ya, mengulang kembali atau bagian yang terakhir pasal 119 ini, yaitu pada ayat 169, biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Ayat terakhir, ayat 176, aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu, saya garis bawahi sekali lagi, tidak kulupakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, benar apa yang dikatakan oleh penulis dari kitab Mazmur, khususnya saya merujuk pada apa yang dikatakan atau dibuat judulnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Berbahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Itulah pasal 119. Dan sekali lagi saya akan merujuk kembali pada pasal pertama dalam kitab Mazmur ini, bahwa sering diulang-ulang ayat yang terkait dengan hidup untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mereka yang berhasil hidupnya adalah yang mengasihi, menyenangi Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, saudaraku. Jadi saudaraku sekalian, dari awal hingga akhir pasal ini seluruhnya mendukung penjelasan kebahagiaan sebagai seorang penurut pada perintah Tuhan yang tercantum dalam kitab Taurat. Memang saudaraku sekalian, ada penggunaan istilah yang berbeda-beda nampak indah, ya. Pengulangan dan pergantian kata yang berbeda memberi penekanan yang berbeda, tetapi memiliki makna yang mirip tentunya. Disebutkan tadi ada istilah Taurat Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, mencintai dan menuruti hukum-hukum Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, titah-titah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah, firman-firman, janji Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Lalu itu adalah kata yang bergonta-ganti digunakan, tetapi maksudnya sama. Taurat Tuhan adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah peringatan Tuhan. Dan peringatan Tuhan itu adalah titah-titah Tuhan. Dan dalam titah dan dalam peringatan, dalam ketetapan Tuhan adalah janji Tuhan. Dan itulah jalan hidup kita. Jadi saudaraku sekalian, penulis kitab Mazmur pasal 119 adalah penulis yang diilhami dengan tulisan yang indah, tulisan yang menarik untuk dibaca. Sekalipun tentu dalam bahasa Indonesia, keindahannya itu tidak terlalu nampak, tidak terlalu terlihat. Namun tulisan aslinya kita boleh melihat. Sedikit gambaran yang saya boleh bagikan tadi, dapat melihat keindahannya, dan keindahannya itu sesuatu yang dikejar supaya menarik untuk dibaca. Namun juga yang penting adalah maknanya. Betapa hidup di dalam jalan Tuhan, hidup mengikuti perintah-perintah Tuhan adalah hidup yang membawa kebahagiaan, dan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, sepanjang tahun 2022 kita sudah melewati. Mungkin ada banyak di antara kita memiliki kehidupan penuh dengan pergumulan. Dan ketika hidup kita bergumul untuk menuruti hukum Tuhan, mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan, kita terganggu dan kita jatuh. Namun jangan pernah kecewa. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Mungkin kita telah mengalami kematian-kematian, kekalahan-kekalahan, tapi kita dapat hidup bersama dengan Tuhan. Kita memulai kembali di tahun yang baru. Dialah yang akan menolong dan membantu kita. Alfa dan Omega. Ini adalah sesuatu yang sejajar dengan mengatakan alfabet Ibrani, akulah Alef dan Tau, yakni huruf awal dan huruf akhir dalam bahasa Ibrani. Dan saya ingin menambahkan bahwa kita pun bisa menggunakan istilah ini sebagai istilah yang dalam konsep penggunaan kalender kita, Januari Desember. Akulah Januari Desember. Tuhanlah yang memiliki waktu dari sepanjang tahun itu. Sepanjang tahun yang kita akan lalui, mulai Januari dan Desember, seluruhnya adalah milik Tuhan.
Satu istilah yang mengingatkan kita sesungguhnya, kita akan melihat kekuasaan Tuhan dan melihat bagaimana jaminan Tuhan yang akan memelihara sejak bulan Januari hingga bulan Desember dalam setiap tahunnya. Jadi tidaklah perlu takut dan khawatir tentang apa yang diramalkan oleh para peramal dunia yang katanya 2023 ada banyak persoalan, ada banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Saudaraku sekalian, kita mungkin akan melihatnya seperti itu, tetapi dalam cara pandang orang-orang percaya, kita tidak perlu merasa takut dan khawatir, karena Januari hingga Desember adalah milik Tuhan, milik umat-umat Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan sendiri. Sekali lagi Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18 saya ingin ulang kembali. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, kata Rasul Yohanes. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lihat, Yohanes pun merasakan bahwa dalam pengalaman hidupnya dan dalam penglihatan itu mungkin sama seperti dengan kita. Kita merasa seperti orang mati, tidak mampu berbuat apa-apa. Namun di dalam kekuasaan Tuhan, ia meletakkan tangannya di atas kita supaya kita beroleh kekuatan yang baru. Dan inilah janjinya, jangan takut. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah janji Tuhan buat kita, mengakhiri akan tahun yang kita akan lalui 2022 dan mengawali tahun 2023. Kita rindu bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bahagian kita bersama, dan kita boleh tetap setia di dalam Tuhan. Dan saya ingin mengucapkan, memasuki tahun yang baru, selamat tahun baru. Tuhan Yesus menyertai dan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian dan syukur untuk berkat firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan juga. Dan bahkan kami menyerahkan hidup kami, sebagaimana kami telah dipelihara dan jaga sepanjang tahun 2022 ini. Dan kami rindu memasuki tahun yang baru dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan ketika kami melihat janji Tuhan, Alfa dan Omega, kami percaya bahwa hidup kami pun penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Terlebih ketika kami menurut akan firman Tuhan, menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, kami menjadi bagian kelompok orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Terima kasih untuk pengajaran yang mengilhami kami, dan berkati kami sepanjang hari Sabat ini, dalam ibadah kami, dalam pelayanan kami. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.